Halo Halo teman-teman, teman-teman, selamat datang di podcast kami. Kenalin, nama saya Robi Kurniawan Firdausi. Saya Chandra Dinata. Saya Rosmini Maizin. Saya Sumaya Arifasara. Kami Kami dari Prodi Kedokteran Kedokteran 2025. Jadi kali ini kita akan membahas terkait topik yang sedang ramai diperbincangkan, yaitu mengenai AI atau Artificial Intelligence dalam kehidupan mahasiswa. Jadi AI kan di sini semakin mudah untuk diakses dan digunakan mulai dari membantu mencari informasi hingga mencari tugas. Namun apakah penggunaan AI selalu membawa dampak positif? Dan bagaimana kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila? Mari kita bahas bersama. Menurut saya, AI memang memberikan banyak manfaat bagi mahasiswa. Saat ini kita bisa menggunakan AI untuk mencari referensi, membuat rangkuman materi, membantu memahami konsep yang sulit, dan bahkan dia juga membantu menyusun jadwal belajar. Dengan adanya AI, proses belajar menjadi lebih cepat dan efisien. Saya juga setuju, sebagai mahasiswa kan saya juga sering tuh pakai AI. Nah, tapi saya lihat fenomena buruk. Mana mahasiswa itu dia tuh cuma nyalin aja, asal salin gitu, tanpa memeriksa atau memverifikasi datanya itu. Bener banget sih, aku setuju. Soalnya ketergantungan yang berlebihan kepada AI itu dapat menurunkan kemampuan berpikir kritis dan kreativitas kita sebagai mahasiswa. Padahal kan tujuan pendidikan itu untuk meningkatkan kreativitas dan berpikir kritis tersebut. Kalau kita malah bergantung pada AI bukannya melatih cara berpikir, kita malah hanya mengandalkan segala masalah dan mengambil keputusan semuanya berpacu pada AI tersebut. Oh, jadi gitu ya. Jadi bisa dikatakan AI ini punya dua sisi ya. Dia tuh bisa membantu, tapi juga di lain sisi dia nimbulin masalah kalau misalkan kita tidak menggunakannya dengan bijak. Menurut kalian nih, gimana sih kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila, guys? Kalau sila pertama ya itu juga bisa diterapkan sebagai individu yang beriman sama berdaulat sama Tuhan Yang Maha Esa kan. Nah, kita harus menggunakan teknologi dengan penuh tanggung jawab. Meskipun AI itu memberikan banyak kemudahan, kita tetap harus mempertimbangkan apakah bangunan tersebut sesuai dengan nilai moral sama etika. Terus jika dikaitkan dengan sila kedua itu, yaitu kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Penggunaan ini harus tetap memperhatikan etika. Jadi mahasiswa itu harus jujur dalam mengerjakan tugas dan tidak menggunakan AI untuk melakukan plagiarisme atau tindakan yang merugikan untuk orang lain. Nah, teknologi AI ini apalagi juga harus digunakan untuk mendukung perkembangan manusia, bukan justru menghilangkan nilai-nilai dari moral. Selain itu saya juga melihat kaitannya sama sila ketiga juga sih, yaitu terkait persatuan Indonesia. Dimana saat ini AI itu kan dapat membantu komunikasi dan kolaborasi kita sebagai mahasiswa antar mahasiswa dari berbagai daerah. Namun teknologi AI ini itu juga bisa digunakan untuk membuat berita palsu atau informasi yang malah justru menyesatkan. Oleh karena itu kita emang harus lebih bijak sih dalam menyaring segala informasi sebelum membagikannya kepada orang lain, apalagi di masa perkembangan AI yang semakin pesat ini. Menarik sekali ya. Berarti selain memberikan manfaat, AI juga ini dia menuntut kita biar lebih memiliki banyak literasi digital yang baik ya. Kita jadi nggak boleh langsung percaya gitu pada semua informasi yang diberikan oleh AI. Bener banget. Saya juga ingin menambahkan aja sesuai dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini saya takutnya itu nanti tidak semua kalangan masyarakat bisa merasakan AI gitu. Dan bagi yang masyarakat yang membutuhkan itu juga saya rasa kurang adil gitu. Betul, saya setuju. Jadi AI itu bukanlah sumber kebenaran yang mutlak. Jadi informasi yang diberikan masih tetap perlu diverifikasi dengan misalnya dengan buku, jurnal ilmiah, atau sumber yang terpercaya lainnya. Nah, mahasiswa juga itu harus tetap mengembangkan kemampuan untuk berpikir kritis agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang salah. Jadi bisa disimpulkan juga ya kalau kemajuan teknologi itu harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara merata, nggak bisa kita gunakan seenaknya ya. AI itu dapat menjadi sarana untuk membantu proses belajar, tetapi di sisi lain kita tetap harus diimbangi dengan pemerataan akses pendidikan dan teknologi. Oh, oke. Jadi mungkin dari diskusi kita pada hari ini
juga disimpulkan bahwa AI ini merupakan teknologi yang sangat bermanfaat ya teman-teman jika digunakan secara tepat, namun penggunaannya juga harus tetap berlandaskan nilai-nilai Pancasila seperti kejujuran, tanggung jawab, etika, persatuan, dan keadilan sosial. Betul, gunakan AI sebagai alat untuk membantu belajar, bukan sebagai pengganti untuk berpikir. Bener banget. Tetap kritis dalam menerima informasi dan selalu lakukan verifikasi sebelum terhadap sumber yang digunakan. Dan yang paling penting, manfaatkan teknologi untuk memberikan dampak positif bagi diri sendiri maupun orang lain. Baik, jadi terima kasih pada teman-teman yang telah mengikuti podcast ini. Semoga diskusi kita dapat menambah wawasan mengenai penggunaan AI yang bijak sesuai dengan nilai Pancasila. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima Terima kasih kasih. dan Sampai jumpa. Sampai jumpa.